Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan yang baik ini, saya Ahmad Soim, mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, atau yang lebih dikenal atau disingkat dengan nama Win Seizu Purwokerto, akan mempresentasikan atau latihan sidang munakosah atau skripsi, merupakan akhir dari persyaratan menuju ke wisuda atau lulus. Saya mengambil judul yaitu metode dakwah Majelis Taklim Al-Falah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan di Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Ini judul yang saya pilih untuk diteliti. Mengapa saya tertarik dengan judul ini? Karena Majelis Taklim Al-Falah yang ada di Desa Sawangan ini merupakan majelis taklim pertama atau cikal bakal majelis taklim yang ada di desa tersebut. Karena Desa Sawangan awal-awalnya lebih dikenal dengan desa abangan Islam, tapi masih banyak yang belum melaksanakan syariat Islam, sehingga dengan lahirnya atau hadirnya Majelis Taklim Al-Falah ini sebagai penyemangat, sebagai tonggak peningkatan keagamaan di desa tersebut. Latar belakang dari masalah penelitian yang saya lakukan adalah tentang penyampaian dakwah dan sistemnya, yang mana akan berakibat baik apabila memakai penyampaian yang sederhana akan tetapi dapat diterima. Seberapapun sistematis dan sempurnanya materi dakwah, tapi di dalam penyampaian secara tidak terkonsep atau sembarangan, maka hasilnya kurang baik. Maka metode dakwah yang disampaikan di Majelis Taklim Al-Falah di sini itu untuk menghindari kesalahpahaman, menghindari ketidaktertarikan jamaah untuk pengembangan materi atau isi dari dakwah tersebut. Majelis Taklim memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam kehidupan beragama di Desa Sawangan, di lingkungan Majelis Taklim Al-Falah, karena Majelis Taklim ini beranggotakan warga, terutama daripada ibu-ibu dan pemuda-pemudi yang ada di lingkungan Masjid Jami Baitur Rahim Desa Sawangan, dan juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat di sekitar Masjid Baitur Rahim, yaitu yang mana di dalamnya ada jamaah Majelis Taklim Al-Falah yang sebagai pusat kegiatan, pusat pendidikan dan media dakwah yang disampaikan oleh
terutama Bapak Kiai Thohirin sebagai pengampu, sebagai penanggung jawab dari Majelis Taklim Al-Falah tersebut. Dari latar belakang tadi, maka di situ ada rumusan masalah, yaitu tentang apa saja metode dakwah yang diterapkan oleh Majelis Taklim Al-Falah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan di Desa Sawangan khususnya, dan bagaimana faktor yang mendukung atau faktor yang menghambat dalam kegiatan dakwah di Majelis Taklim tersebut. Penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan jenis field research atau penelitian ke lapangan, di mana saya mengadakan peninjauan langsung ke lokasi Majelis Taklim Al-Falah, dan juga berusaha untuk mengikuti beberapa kegiatan walaupun tidak seluruhnya. Artinya bisa melihat secara langsung di lapangan, di tempat di mana Majelis Taklim Al-Falah mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Penelitian saya terfokus kepada Majelis Taklim Al-Falah Desa Sawangan, padahal di situ di Desa Sawangan tersebut ada beberapa majelis taklim. Akan tetapi Majelis Taklim Al-Falah adalah majelis taklim yang saya teliti karena di situ ada kekhususan dan ada keunikan yang saya menjadi tertarik. Kemudian dalam penelitian ini, subjek penelitian ini yaitu saya pribadi secara langsung wawancara, sebelumnya melakukan observasi, kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan pengasuh, terutama Bapak Kiai Ahmad Thohirin selaku pembina, juga pengasuh dan juga sebagai sesepuh atau kiai pimpinan dari Majelis Taklim tersebut. Kemudian juga kepada pengurus-pengurus yang lain, karena Majelis Taklim di situ ada kepengurusan, baik yang mengurusi tentang kegiatan maupun tentang kemasjidan maupun tentang pendidikan, dan juga wawancara kepada tokoh masyarakat dan sebagian dengan jamaah dari Majelis Taklim Al-Falah tersebut. Kemudian objek penelitian yang saya lakukan adalah tentang metode dakwah yang diterapkan oleh Majelis Taklim Al-Falah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Artinya metodenya yang dilakukan oleh Majelis Taklim Al-Falah. Begitu. Dalam setiap penelitian di situ pasti ada yang namanya data. Saya melakukan teknik pengumpulan data yaitu secara langsung ke lokasi, yang mana ini adalah sebagai data primer atau data utama, dengan cara melakukan observasi atau terjun ke lokasi, dan beberapa kali juga mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Taklim, mengadakan wawancara dengan para pengasuh
dan pengurus juga dengan jamaah sebagian, dan mengadakan dokumentasi hasil dari observasi dan wawancara tersebut. Kemudian data yang lain, data sekunder, kami dapatkan dari data tambahan, yaitu dengan tadi diantaranya ada dengan bertanya kepada atau wawancara dengan tokoh masyarakat atau pihak desa. Dalam hal ini yang membawanya yaitu Bapak Kayim Suyud selaku tokoh masyarakat dan juga kepada perangkat desa yang lain. Ternyata setelah saya melakukan penelitian di Majelis Taklim Al-Falah ini, saya menemukan beberapa kegiatan, beberapa metode yang dilakukan oleh Majelis Taklim Al-Falah berpengaruh besar kepada perkembangan pemahaman agama Islam di Desa Sawangan secara umum. Karena apa? Dengan metode-metode atau cara-cara yang sudah dilakukan oleh Majelis Taklim Al-Falah di lingkungan sekitar Desa Sawangan khususnya, mulai bermunculan majelis taklim yang lain dalam rangka mengikuti jejak, mengikuti cara atau kajian-kajian yang dilakukan oleh Majelis Taklim Al-Falah ini. Itulah temuan kami dalam penelitian ini. Karena memang Majelis Taklim Al-Falah adalah cikal bakal penyebar dakwah ya. Dakwah yang ada di Desa Sawangan. Semakin hari semakin bertambah pemahaman keagamaan, khususnya melalui Majelis Taklim yang menginduk atau sebagian besar masyarakat mengamati kemudian meniru apa yang dilakukan oleh atau dikerjakan oleh Majelis Taklim Al-Falah Desa Sawangan. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan di Majelis Taklim Al-Falah Desa Sawangan ini, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah metode dari Majelis Taklim Al-Falah, yaitu melaksanakan kegiatan secara metode dakwah yang dilaksanakan secara lisan, bil lisan, metode dakwah bil qalam, dan metode dakwah bil hal. Metode ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat, kehidupan Majelis Taklim dengan kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan harian, kajian harian, yaitu setiap malam Kamis, kemudian yang mingguan juga ada setiap Jumat, kemudian sebulanan yaitu setiap malam Kamis Wage atau satu bulan selapanan satu kali, yaitu malam Kamis Wage dan malam Ahad Pahing. Kegiatan itu diantaranya adalah tadi tentang ceramah, kemudian doa bersama, kemudian juga ada untuk pendidikan penyelenggaraan madrasah diniyah, itu juga masih kaitannya dengan Majelis Taklim ini.
karena guru dan pengurusnya juga masih satu kepengurusan. Kemudian menjenguk jamaah merupakan program dakwah atau metode dakwah termasuk bilhal. Kemudian sembulan selanjutnya yaitu tentang faktor pendukung Majelis Taklim dalam pembinaan pemahaman keagamaan di Desa Sawangan, yaitu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan anggota Majelis Taklim. Kemudian masyarakat sebagian besar atau mayoritas berpartisipasi dalam memberikan bantuan atau sumbangan dalam kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Taklim seringnya melaksanakan kegiatan dan zikir bersama, dan juga melaksanakan gotong royong atau silaturahim atau kegiatan keagamaan yang lain. Kemudian kegiatan-kegiatan tersebut, pengajian atau zikir bersama atau kerja bakti atau kegiatan sosial yang lain, itu menjadikan motivasi masyarakat untuk semangat bergabung dengan Majelis Taklim Al-Falah, terutama dalam kegiatan sosial. Kemudian faktor tadi pendukung, faktor penghambat juga banyak terjadi, seperti faktor waktu, karena banyak dari masyarakat ketika kegiatan berlangsung masih dalam jam kerja, itu faktor penghambatnya. Kemudian faktor ekonomi, karena harus mencari nafkah menghidupi keluarga, sehingga tidak semua warga bisa bergabung dengan Majelis Taklim Al-Falah. Kemudian faktor sarana prasarana, walaupun sudah ada tapi masih boleh dikatakan kurang. Demikian kesimpulan penelitian kami, dan ada beberapa saran untuk para pembaca agar apabila melakukan penelitian yang sama dengan kami, itu mohon untuk bisa memperbanyak tentang literatur atau kajian-kajian atau bacaan-bacaan yang lain kepada jamaah, terutama anggota Majelis Taklim, selalu semangat support dan menjaga serta merapikan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim. Kemudian untuk masyarakat sekitar juga supaya tetap menjaga kerukunan dan meningkatkan ukhuwah serta silaturahmi terhadap anggota dan juga pengurus Majelis Taklim. Bagi peneliti, saya sendiri, kepada teman-teman yang melakukan atau memakai judul yang sama untuk menambah referensi, mempertimbangkan baik buku, modul atau hal-hal yang lain yang lebih luas, karena di Desa Sawangan ini masih sifatnya kurang dan sangat terbatas, dan mungkin baru saya sendiri yang meneliti tentang kegiatan di Majelis Taklim Al-Falah Desa Sawangan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon saran apabila ada banyak salah kata.
Semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.